Dan firman yang sama juga memperbaiki karakter kami. Dan akhirnya kami dididik di dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa dan Saudara. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Berikan tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Terima kasih untuk tim Presa Musik. Haleluya. Terima kasih juga untuk tim Upaya yang sudah memberkati kita pagi hari ini. Kabarnya tadi apa Bapak Ibu Saudara, yang luar biasa ya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Dan tahun ini, tahun 2021 kita imani sebagai tahun luar biasa. Tahun extraordinary. Amin. Pagi ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan yang berjudul The Power of Holy Spirit. Apa Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Wow, belum nyimak. Oke. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan bicara tentang apa? Kuasa Roh Kudus. The power of Holy Spirit. Dan setelah Yesus naik ke surga, dia berjanji memberikan Roh Kudus bagi kita. Dan sudah kita peringati kemarin, bertepatan dengan hari raya Idul Fitri, tanggal 13 Mei, 3 minggu yang lalu. Bersama kita akan buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. KPR 1 ayat 8. Bersama kita akan membacanya. 2, 3. Dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau saya bilang KPR itu adalah Kisah Para Rasul ya. Bukan kredit kepemilikan. Di dalam kitab KPR kita menemukan gereja Tuhan bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Bagaimana gereja Tuhan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus? Ini bicara tentang Great Commission, amanat agung. Dan kita menemukan sebuah fakta saudara. Di dalam KPR bagaimana gereja Tuhan bertumbuh. Dari 120 orang percaya. Lanjut kita akan baca dulu firman Tuhan. KPR 1 ayat 15. 2, 3. Pada hari itu berdirilah Petrus teman-teman sama yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata. Lanjut KPR 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oh sini yang di KPR 9 ayat 30-31. 3, 2. Akan tetapi setelah orang itu mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dengan banyak jemaat dibangun dan hidup dalam perkatakan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh Amin. Sebelum lebih jauh saya akan beritahu bahwa Petrus lebih menjangkau orang-orang Yahudi. Kalau pelayanan Paulus lebih menjangkau ke orang-orang non-Yahudi. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Atau kita kompromi terhadap hal yang membuat hati Tuhan sedih. Hasilnya apa saudara? Hasilnya apa? Hasilnya adalah jumlahnya makin bertambah besar. Oleh pertolongan dan menghimpun Roh Kudus, Injil diberitakan sampai di Roma.
Jadi kita menemukan Bapak Ibu Saudara fakta dalam KPR. Gereja KPR adalah gereja yang bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Terus dalam riset atau penelitian ditemukan ternyata gereja bertumbuh bukan karena fasilitas. Ahli-ahli teologi yang punya gelar STH, MA, MTH, MB, PhD, EPT, mikrolet, angkot, busway, MRT. Saudara kuasai bahasa Yunani atau saudara kuasai bahasa Ibrani, teologi sampai dalam-dalam. Saudara ngomong di mana sudah nggak ngerti lagi, karena saudara sudah sekolah Alkitab, sudah sekolah teologi, dan paspor saudara pakai bahasa Yunani. Saudara-saudara, Yesus yang adalah Logos datang ke dalam dunia adalah kosmos yang menghancurkan iblis yang dia adalah bolos. Tiba-tiba ada om-oma di gereja dia bilang, siapa yang bolos? Oh, mungkin minggu kemarin Mbak Tini kali yang bolos. Maaf ya, dan Mbak Tini maaf Mbak Tini. Mbak Tini yang bolos mungkin om-oma bilang. Sampai gak ngerti. Saya tidak anti dengan namanya sekolah teologi ya, saya pun masih sekolah. Tapi saudara, gereja bertumbuh bukan bicara tentang titel mau apa, pendidikanmu dari mana. Tapi saya mau beritahu pada pagi hari ini, gereja bertumbuh karena ada kuasa Roh Kudus. Amin. Buktinya apa? Begini saudara, ketika para ahli pertumbuhan gereja dari Fuller Theological Seminary, salah satunya adalah Peter Wagner, menulis buku yang judulnya The Healthy Church. Ditemukan bahwa ternyata sama seperti tubuh manusia. Kalau seseorang tidak tumbuh dengan normal, itu ada penyakit. Demikian juga dengan gereja. Kenapa gereja di Asia, bahkan di Afrika bertumbuh luar biasa, tapi gereja di Amerika, khususnya Amerika Utara dan gereja di Eropa mengalami penurunan? Tidak ada pertumbuhan yang secara signifikan. Itu salah satunya disebut penyakit hipopenia. Naik, slide-nya naik. Slide-nya harus ikutin saya. Ini penyakit rohani di dalam gereja yang disebabkan tingkat di bawah normal dari kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Jadi Peter Wagner menemukan salah satu penyakit yang membuat gereja nggak bisa bertumbuh. Bukan karena gereja ditekan oleh yang namanya kekuasaan politik. Bukan karena kelompok-kelompok radikal yang bakar gereja bunuh orang Kristen. Bahkan tangkap pengikut Kristus. Justru orang percaya di bawah makin merambat. Amin saudara. Namun gereja tidak bertumbuh karena kehadiran kuasa Roh Kudus yang tidak nyata di dalam gereja. Saya ulangi sekali lagi, gereja tidak bertumbuh karena kehadiran kuasa Roh Kudus yang tidak nyata di dalam gereja. Ini hasil riset saudara dari para ahli pertumbuhan gereja yang diteguhkan oleh Ralph Mahoney dalam bukunya Penghambat Pertumbuhan di Amerika Latin. Salah satunya poin nomor 3, apa itu? Kurangnya kuasa Roh Kudus. Lalu minggu kemarin kita sudah memperingati hari Pentakosta, hari ke-50. Roh Kudus dicurahkan. Fungsi Roh Kudus adalah sebagai penolong kita. Selain penolong, dia penghibur kita. Amin. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang kurang hiburan, datang kepada Roh Kudus. Amin. Jangan langsung jatuh. Jangan ke Ancol. Sorry, Allah kasih. Tidak jadi. Saya mau ulang sekali lagi, fungsi Roh Kudus adalah sebagai penolong kita dalam kesusahan. Amin. Bukan itu hanya sebagai penolong, tapi dia sebagai penghibur. Kalau hanya lagi
menghibur ya. Roh Kudus menghibur kita di saat masalah badai topan. Seperti lagu pujian tadi. Kemuliaan Tuhan di tengah badai. Jadi kita temukan saudara gereja KPR bertumbuh dengan luar biasa. Padahal kalau saudara baca dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang kita sebut sebagai Injil sinoptik. Kenapa kita sebut sebagai Injil sinoptik? Karena ada kesamaan ya. Antara Matius, Markus, Lukas itu ada kesamaan, relevan. Saudara akan menemukan keadaan para murid, mereka tidak siap untuk menjadi saksi Kristus. Mereka tidak siap untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Kalau saudara baca dalam Matius 28 ayat 17. Matius 28 ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Murid-murid ragu-ragu untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Markus 16 ayat 14, bahwa Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Dalam Lukas 24 ayat 37, ketika Yesus menampakkan diri, mereka mengira Tuhan Yesus itu adalah hantu. Dalam Yohanes 21 ayat 3, murid-murid kembali menangkap ikan, meninggalkan panggilan Tuhan, heavenly calling. Tetapi kita menemukan fakta-fakta bahwa gereja KPR ialah gereja yang bertumbuh, gereja yang memenangkan jiwa. Mengapa saudara? Karena peran dari Roh Kudus ini sendiri. Jadi kesimpulannya dalam KPR 1 ayat 15 dimulai dari 120 orang percaya menjadi 3.000 orang percaya. Setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Ada 5.000 orang laki-laki. Makin bertambah orang percaya. Di Yerusalem pun makin bertambah. Dan luar biasa juga untuk jemaat di Yudea, Galilea, Samaria. Bukan hanya bertambah, tapi mereka bertumbuh. Bagaimana peran kuasa Roh Kudus dalam hidup orang percaya, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama yang saya pelajari, kita menemukan di dalam KPR 1 ayat 8. Coba kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang pertama kita menemukan dalam KPR 1 ayat 8, peran Roh Kudus adalah memberikan kuasa untuk menjadi saksi bagi Kristus. KPR 1 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Siapa di Yerusalem? Apa kita mulai dari sana? Maksudnya apa di Yerusalem? Maksudnya kita mulai dari rumah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara tahu ujung bumi mana? Siapa yang tahu? Yang tahu kasih hadiah. Ujung bumi adalah bertemunya titik di mana kita mulai. Setuju? Nggak setuju? Nanti kita selesaikan Pak setelah ya. Jadi kata kuasa di sini dalam bahasa Yunani adalah dunamis. Ya, ini sebuah kata Yunani yang menunjuk sebuah kuasa karena pekerjaan yang supranatural. Di dalam Inggris dikatakan dynamite. Itu ada satu ledakan yang luar biasa.
Kata Yunani adalah dunamos. Jadi ketika orang-orang percaya yang sebenarnya mereka tidak siap untuk memenangkan jiwa, untuk menjadi saksi bagi Yesus, kadang-kadang murid-murid tadi kita menemukan ada yang tawar hati, ada yang takut, ada yang ragu-ragu, ada yang tidak percaya pada Kristus yang sudah bangkit. Tetapi mereka bisa menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Istilah saksi dari kata Yunani yaitu martus, yang artinya orang percaya atau saksi. Kita adalah saksi-saksi Kristus. Amin. Kita orang percaya. Amin. Tetapi saudara, istilah ini berubah menjadi martir. Jadi pengertian saksi dan martir itu adalah similar atau sinonim atau sama. Yaitu orang percaya yang rela menderita dan rela mati karena mempertahankan keyakinannya pada Yesus Kristus. Saya selalu meyakini menjadi bagi Kristus ada harga yang harus dibayar. Harus pikul salib. Seorang yang bernama Martin Rapp Beham, dia berasal dari Amerika, Bible teacher, the founder radio Bible class, mengatakan to come to Christ cost you nothing, to follow Christ cost you something, to serve God will cost you everything. Untuk datang kepada Kristus tidak ada biaya apapun, free. Untuk mengikuti Kristus membutuhkan biaya. Untuk melayani Kristus akan dikenakan biaya segalanya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya ada harga yang harus kita bayar. Saudara datang pagi hari ini, ada harga yang harus saudara bayar. Amin. Amin. Menginjil itu bukan hanya perlu doa, Bapak Ibu Saudara, tapi perlu juga uang yang kuat. Orang lapar kita nggak perlu dengan kencing pakai bahasa. Orang lapar kita harus kasih makan dulu. Habis kenyang, baru kita injil. Amin. Saudara, para murid menjadi saksi Tuhan hingga rela mati. Padahal kalau kita fokus pada yang namanya Petrus, kita lihat penyangkalan imannya dari Petrus. Petrus menyangkal Tuhan dalam Lukas 22 ayat 57, ayat 58 dan 60. Ketika dia ditanya bahwa dia salah satu pengikut Yesus, Petrus jawab apa? Bukan. Bahkan dia jawab, aku tidak kenal dia. Petrus menyangkal Tuhan sampai berapa kali, Bapak Ibu Saudara? Sampai 3 kali ya. Sampai 3 kali. Saudara, kalau kita pelajari statistik pertumbuhan gereja, dan saya ini sudah selesai belajar pertumbuhan gereja. Itu kalau kita lihat statistiknya, itu kalau dari agama seberang kita, itu dari 24% ke 42%, Bapak Ibu Saudara. Kalau Kristen dari 2,7% sampai 2,1%, berarti turun. Makanya pagi hari ini saya mau himbau pada Bapak Ibu Saudara, jangan kejar kuantitas, tapi harus perkuat kualitas kita. Amin. Sehingga iman kerohanian kita tidak bisa diombang-ambingkan. Amin. Seperti pujian tadi, pengantar firman. Ketika badai ovan angin ribut, hambatan persoalan masalah datang, jangan cengeng sebagai orang percaya. Jangan mengeluh atas masalah dalam hidupmu, karena Tuhan mengizinkan cobaan yang berat padamu, karena Dia tahu kita mampu mengatasinya. Amin. Amin. Bersama Tuhan kita cakap menanggungnya. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
Bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang disebut saksi Kristus adalah apa? Adalah orang yang rela menderita, bayar harga, mempertahankan imannya kepada Kristus sampai mati. Petrus telah berjanji kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada muridnya bahwa dia akan meninggalkan para murid. Salah satu muridnya bernama Petrus berkata, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Tetapi Tuhan Yesus berkata sebelum ayam berkokok, "Engkau sudah menyangkal aku 3 kali." Dari segi temperamen, Petrus adalah seorang sanguinis. Kelemahan kepribadian dari Petrus adalah lemah dalam komitmen. Seringkali dia ngomong dulu baru mikir, ngomong dulu baru dia tahu dia tidak mampu. Kalau orang Betawi bilang asbun, asal bunyi. Asma, asal mana? Dan terakhir omong doa. Jadi kadang-kadang saudara, ada banyak orang Kristen yang seperti Petrus. Ketika ada masalah dia lari dari Tuhan, tinggalkan komunitas, tinggalkan gereja, dan lain sebagainya. Jadi ada orang Manado, Bapak Ibu Saudara, hari Minggu dia nggak ke gereja. Dia naik pohon kelapa. Ketika dia di atas pohon kelapa, dia sudah petik buah kelapa. Tiba-tiba angin kencang, bikin goyang pohon kelapa, dia ketakutan. Lalu dia berdoa, "Oh Tuhan, saya berjanji minggu depan saya akan ke gereja. Saya akan ke gereja 3 kali." Padahal ibadah cuma 2 kali. Yang satunya ibadah wanita, dia masuk juga. Ketika dia berdoa begitu, tiba-tiba angin berhenti. Wah, mujizat terjadi. Dan dia berkata, "Oh Tuhan, haleluya." Kemudian dia turun dari pohon kelapa, pelan-pelan langsung sampai di tanah. Dia angkat tangan dan berkata, "Tuhan, tadi saya baku saya. Tadi saya bercanda. Gak serius, itu namanya bukan komitmen, saudara." Petrus punya kelemahan dalam berkomitmen. Kalau kita lihat dalam Yohanes 21 ayat 3, Petrus kembali menangkap ikan. Dia kembali menangkap ikan. Dan apa yang terjadi? Orang yang lari dari panggilan Tuhan, gaspol. Alkitab katakan mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita lari dari panggilan Tuhan, Alkitab katakan mereka tidak menangkap apa-apa. 7 murid di pantai Danau Tiberias yang kembali menangkap ikan, mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Simon Petrus, Tuhan berkata sampai 3 kali. Ngomong apa dia? Apakah konfirmasi? Nungguin ya. Saya langsung. Dia berkata apa? "Gembalakanlah domba-dombaku." Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa untuk menjadi saksi Kristus harus ada komitmen? Amin. Sedangkan Simon Petrus lemah dalam komitmen. Komitmen is an aid, not a word. Komitmen adalah tindakan, bukan kata-kata. Bukan tadi orang menangguh, kecuali Pak Rudi dan Pak Rone yang setia. Bukan tadi orang menangguh di atas pohon tadi, waduh. Dia berdoa seperti dia berkomitmen ya.
Waktu dia mendarat di tanah, dia bilang bercanda sama Tuhan. Ya, karena dia ketakutan. Karena dia takut mati. Commitment is not a word. Commitment is a day. Ya? Komitmen bukan kata-kata, tapi tindakan. Seperti teman-teman sekolah teologi semester pertama sangat luar biasa. Bahkan dia menyanyikan lagu seperti ini, kerja buat Tuhan selalu dia tanpa gaji. Ya, gemetar waktu itu saudara dari dengar lagu itu. Kenapa gemetar? Karena belum dikasih makan. Tapi realitanya banyak yang lari dari panggilan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mereka cuma berjanji, tapi tidak berkomitmen. Karena janji-janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Lagunya Salomon lagi. Ya. Arti kata komitmen apa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Makanya dalam ibadah pemberkatan nikah saya mengubah istilah janji nikah menjadi komitmen nikah. Karena apa? Komitmen bukan hanya sekedar janji-janji saja, tapi harus ada actionnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Petrus menjadi saksi bagi Kristus. Mereka berani berkata di hari Pentakosta. Dia berkata apa di hari Pentakosta? Tentang hal itu semua kami adalah saksi. Tadi di awal kita sudah pelajari. Saya sampai yang perbandingan ketika Yesus menampakkan diri dalam Yohanes 20, para murid dalam ketakutan, ragu-ragu. Tapi mereka di hadapan ribuan orang, mereka berani berkata, tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kenapa? Karena dalam KPR 2 ayat 3-4 mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tadi istilah saksi saudara itu berbicara tentang orang yang setia sampai mati di dalam Kristus Yesus. Dan Petrus dinubuatkan dalam Yohanes 21 ayat 19 bahwa Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Kalau saudara pernah tahu film Quo Vadis Domine, menceritakan tentang kisah yang mencatat sejarah gereja, tradisi gereja, menceritakan bahwa Petrus pada akhirnya hidup ini memuliakan Allah. Kenapa? Ketika Petrus menjadi gembala di kota Roma, orang-orang yang dianiaya di kota Roma, dan ketika Petrus meninggalkan kota Roma, ketika di tengah jalan, Petrus bertemu dengan Kristus. Ketika dia bertanya kepada Kristus, "Quo vadis Domine?" Artinya apa? Hendak kemanakah engkau pergi Tuhan? Yesus menjawab Petrus, "Eo Roman, crucifigi iterum." Yang artinya apa? Sekali di udara tetap di udara. Itu radio di Kupang. Eo Roman crucifigi iterum. Artinya apa? Kamu kembali ke Roma untuk disalibkan. Akhirnya Petrus sadar dan ingat nubuatan Petrus yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 21:19 tadi, bahwa Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Dalam sejarah gereja, saudara, Petrus akhirnya disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas. Dengan cara demikian Petrus mati dan memuliakan Allah. Haleluya. Kita akan sama. Kita akan belajar tentang 3 tahapan menjadi saksi bagi Kristus.
Yang pertama adalah penginjilan presensi. Yang kedua penginjilan proklamasi. Dan yang ketiga penginjilan persuasi. Presensi itu bicara tentang kehadiran kita, di mana kita berada harus membawa damai Kristus. Amin. Ketika orang-orang percaya penuh Roh Kudus, kita memiliki kuasa untuk menjadi saksi bagi Kristus. Kenapa? Karena hidup kita adalah suratan Kristus yang tertulis dan siap dibaca oleh setiap orang. Bagaimana caranya? Caranya hidup kita harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Yang amin kodai. Hari ini dia akan dipenuhi kuasa Roh Kudus. Hidup kita harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Yang tadi saya sudah bilang, karena dia sebagai penolong dan penghibur. Amin. Dan sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, baik yang mengikuti ibadah online maupun onsite. Sudahkah saudara menerima kuasa Roh Kudus itu sehingga Bapak Ibu Saudara menjadi saksi bagi Kristus yang ajaib dan luar biasa? Jangan sampai kalah Bapak Ibu Saudara sama Mbak Google yang bisa membawa Bapak Desmond, yang bisa membawa Ibu Monik, Ibu Elizabeth ke tempat ini. Kalah kita membawa Google. Makanya kita sudah dipenuhi kuasa Roh Kudus menjadi saksi bagi Allah. Yang kedua, bagaimana karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Yang kedua, kuasa untuk membawa jiwa bagi Kristus. Amin. Amin. Jangan kalah sama membawa Google tadi. Kita harus bawa jiwa-jiwa yang terhilang, yang belum mengenal Tuhan. KPR 2 ayat 41. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu sama kira-kira 3.000 jiwa. Gila kan? 3.000 jiwa gimana kan? 80 jiwa aja susah kita bagi-bagi makanan. 3.000 jiwa nih, bisa pusing tahu ini. Romel apa lagi? Karena pendeta berkhotbah 3.000 kali. Yang percaya berapa? Ya udah satu orang percaya. 3.000 kali pendeta berkhotbah, satu orang percaya saja yang bertobat. Apa yang terjadi saudara? Ini perbedaannya dalam kuasa Roh Kudus. Sebagai gembala di gereja Evangelis dengan Pulau yang Tuhan percayakan, saya berdoa agar setiap yang hadir siang hari ini, baik mengikuti ibadah secara onsite maupun online, biar Roh Kudus memampukan kita sebagai pembawa jiwa, pemenang jiwa. Amin. 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 Kalau tadi kita sudah belajar tentang 3 tahapan menjadi saksi bagi Kristus, ada yang disebut dengan penginjilan presensi, ada yang disebut dengan penginjilan proklamasi, dan ada yang disebut dengan penginjilan persuasi. Dan sekarang bagaimana kita membawa jiwa bagi Kristus? Yohanes 16 ayat 8 berkata, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Bisa pada Rasul 2:37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara? Jadi ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan, Petrus menyampaikan dari isi hati Yesus sendiri. Dan Roh Kudus bekerja di dalamnya. Selain fungsi menolong, menghibur, Roh Kudus mempunyai fungsi sebagai apa? Menginsafkan manusia karena dosa, karena kebenaran dan penghakiman.
Sehingga saudara boleh kita simpulkan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi itu terjadi. Kenapa? Karena ada karya Roh Kudus. Amin. Jadi Roh Kudus lah yang membuat pemberitaan firman Tuhan, kesaksian kita, pelayanan kita, ibadah kita, apapun yang kita lakukan untuk membawa jiwa pada Kristus. Karena ada karya Roh Kudus yang mengisahkan manusia akan dosa, kebenaran, penghakiman. Itu yang membuat gereja makin bertumbuh. Jadi gereja bertumbuh, saudara, bukan semata-mata ada yang musik yang hebat. Saya mau tanya lagi Bapak Ibu Saudara, siapa yang tahu grup band Pampers? Angkat tangan. Hadiah udah ada tadi di belakang. Nah, angkat tangan kasih hadiah. Siapa yang tahu grup band Pampers? Angkat tangan. Dua orang doang, Budi sama Boy Elizabeth. Oh ya, Pampers. Kenapa dia ciptain lagu gereja tua Bapak Ibu Saudara? Hah? Saya nungguin ya Bu ya. Kenapa dia ciptain lagu gereja tua? Kalau gereja baru susah ini. Jadi gereja bertumbuh bukan saudara mempunyai alat musik yang hebat, sound system yang dahsyat, kamera yang canggih, gedung gereja yang megah. Tapi siang hari ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa gereja yang bertumbuh karena ada karya Roh Kudus yang memberikan kita kuasa. Amin. Amin. Kita berikan pemulayan bagi Tuhan. Haleluya. Bagaimana peran kuasa Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Kita dapat simpulkan ada dua hal. Yang pertama, Roh Kudus memberikan kita kuasa menjadi saksi bagi Kristus. Ingat, saksi di sini artinya sampai mati percaya Tuhan Yesus. Amin. NKRI hampir mati. Yang kedua, saudara, kuasa untuk membawa jiwa pada Kristus, memenangkan jiwa. Banyak jiwa yang dituai untuk hormat mulai nama Tuhan. Amin. Haleluya. Saya undang tim personal untuk maju. Kita bersama berdiri Bapak Ibu Saudara. Nanti Melisa atau kita berdoa. Saya ingin mengajak saudara untuk memohon supaya Roh Kudus mengurapi kita. Memenuhi kita, untuk menguasai kita, untuk menuntun kita sehingga kita menjadi seorang suami, kita menjadi seorang istri, orang tua, kita menjadi anak muda yang bersaksi dan memenangkan jiwa bagi Kristus. Ketika Roh Kudus mengurapi kita, memenuhi, menguasai hidup kita, saya percaya hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa dan Tuhan. Terus saudara yang saat ini juga mengalami pergumulan, masalah, goncang. Tadi kita baca dalam Alkitab pada murid Tuhan yang bernama Simon Petrus mengalami goncangan iman. Tetapi karena Roh Kudus yang menguasai dan memenuhi mengurapi Simon Petrus, dia menjadi saksi Kristus. Bahkan dia jadi pemenang jiwa bagi Kristus. Kalau saudara saat ini mengalami pergumulan masalah hidup, mohon supaya Roh Kudus menolong dan menguasai hati saudara, sehingga saudara menjadi orang percaya yang kuat dan menjadi saksi setia sampai pada akhir. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar.
Biarlah setiap jemaat Tuhan yang boleh mendengar firman yang sama ini kami boleh bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mengalami kuasa Roh Kudus. Kami bukan sekedar menjadi anggota jemaat dan bukan sekedar beribadah, tapi kami mau menjadi saksi Kristus yang setia sampai akhir. Jesus, I worship you with all my heart and all my soul. I love you, I love to worship you. Roh Kudus yang manis. Kami angkat tangan kami dua-dua. Engkau dan hadirat Roh Kudus mengalir siang ini. Kami punya kuasa. Masuk dalam mengalir dalam ruang ini. Let your spirit fill this place.
Let your spirit fill this place. Let your spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your praise fill this place as we worship you, as we worship you. Itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari yang kau mendengarkan suaranya. Jangan keraskan hatimu seperti dalam kegerangan pada waktu pencobaan di padang gurun. Saat kita datang kepada Dia, Allah Roh Kudus, bukan hanya mempengaruhi, bukan hanya atmosfer yang kita perlukan, bukan hanya kuasa yang bekerja, tapi Dia adalah pribadi Allah sendiri yang mau diam di antara kita, yang mau diam di dalam hati kita, anak-anak, yang mau bekerja di dalam kita dan menolong. Kira kuasa-Mu menyengkram hidup kami. Let your spirit fill this place. Let your spirit Fill this place, sweet Spirit. Fill my heart. Let your praise fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet Spirit. Fill my heart. Let your praise fill this place as we worship you, as we worship you. Ini yang kami percaya siang hari ini, Tuhan. Kami jadi saksi Kristus dimanapun kami berada, karena ada kuasa Roh Kudus ada di dalam kami, Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya firman itu boleh berhenti, tapi kuasa Roh Kudus-Mu terus ada menyertai kami dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan setiap kami, Tuhan, kami menjadi pelaku firman. Keluar dari tempat ini, kami menjadi berkat dimanapun kami berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan dulu kembali Bapak Ibu sudah mengasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu beberapa pengumuman penting yang
melalui gereja kita sehubungan dengan kegiatan ibadah kita sepanjang minggu ini. Selanjutnya, Pulau Gebang News. Selamat datang di Pulau Gebang News, Minggu 30 Mei 2021. Informasi sepekan gereja kita, GBI Pulau Gebang Masnaga. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Herman Wijaya, yang telah menyampaikan berkat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja GBI Pulau Gebang Masnaga. Kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Biarlah kita bisa bertemu kembali dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Nikmatilah lawatan Allah dalam pujian, doa, dan firman Tuhan melalui Praise and Worship Night setiap hari Kamis jam 7 malam melalui akun Facebook Ratna Dewiana. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Hadirilah ibadah mesbah doa secara onsite setiap hari Jumat pukul 7:30 malam di Gereja GBI Pulau Gebang Masnaga. Bersama-sama kita berdoa, menaikkan ucapan syukur dan permohonan kita kepada Tuhan. Bagi anak-anak remaja, hadirilah ibadah tim secara offline hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 jam 4 sore. Ibadah minggu yang akan datang tanggal 6 Juni 2021 jam 9 pagi akan dilayani oleh hambanya Pendeta Dewi Wijaya. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah sekolah minggu Haleluya Kids. Ibadah kaum wanita dan kaum pria akan diadakan kembali di bulan Juni 2021. Bagi seluruh pelayan yang melayani di GBI Pulau Gebang Masnaga di bidang praise and worship sebagai worship leader, singer, pemain musik, choir, tamborin, dan media, gereja akan mengadakan fellowship dan training khusus praise and worship pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 jam 1 siang di gereja. Demikian informasi sepekan GBI Pulau Gebang Masnaga. Pastikan kita pulang beribadah minggu hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ini informasi yang Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan, dan tentunya informasi-informasi ini bisa kita ingat baik-baik. Kita ada ibadah-ibadah tanggal minggu, yaitu mesbah doa yang Bapak Ibu Saudara bisa hadir secara onsite di gereja. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu berdoa bersama-sama untuk kita satukan hati untuk berdoa bagi setiap pokok-pokok doa yang ada, kita kumpul bersama di gereja jam 7:30 malam. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita punya dua informasi duka cita. Yang pertama, hari Senin kemarin telah dipanggil Tuhan adik ipar dari Ibu Titin Gunawan, yaitu Ibu Elan Mulyani, telah dipanggil Tuhan ke rumah Bapa di surga hari Senin tanggal 24 Mei 2021 jam 4 sore ya. Dan kita sudah berdoa pada hari Jumat yang lalu, berdoa bersama-sama untuk adik dari Ibu Titin Gunawan atau Ibu Budi yang kita kenal. Dan ternyata Tuhan punya kehendak lain. Beliau dipanggil Tuhan dan sudah berjuang luar biasa selama 17 hari ya, 17 hari ada di ICU di Rumah Sakit Karya di Semarang karena COVID-19. Karena itu Bapak Ibu Saudara tetap perhatikan protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan kita, jaga kesehatan keluarga kita karena COVID-19 masih ada sampai hari ini. Namun tetap kita percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna buat kita. Amin. Yang kedua, kita ada berita duka cita, yaitu Papa tercinta dari Bapak Alfian. Bapak Alfian itu juga jemaat baru, meninggal dunia kemarin Jumat Bapak Ibu Saudara, Jumat tengah malam, dan beliau hari ini dimakamkan di Manado. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Alfian sudah berangkat ke Manado kemarin
sudah tiba dan hari ini dimakamkan. Kita doakan biar seluruh keluarga Tuhan yang memberikan kekuatan dan juga penghiburan. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah secara online. Dan tentunya hari ini mungkin sedikit agak berbeda karena Bapak Ibu Saudara langsung online-nya itu langsung bergabungnya ketika langsung di khotbah Bapak Ibu Saudara. Karena kami mohon maaf sebelumnya ada satu dan lain hal sehingga ibadah secara online tidak bisa diikuti dari awal, yaitu dari praise and worship, karena ada sedikit masalah di bagian internet atau di bagian jaringannya. Karena itu dengan segala hormat kami mohon maaf dan kiranya tetap boleh menjadi berkat dalam ibadah-ibadah kita selanjutnya. Puji Tuhan. Dan juga berita selanjutnya, kita kembali ditinggalkan oleh saudara kita, bukan ditinggalkan untuk jangka waktu lama, tapi ada keluarga gereja kita yang pindah dari daerah Pulau Gebang. Selain bulan lalu kita juga ditinggalkan oleh keluarga Bapak Denny, tapi puji Tuhan Bapak Denny hari ini bisa hadir bersama-sama dengan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mungkin ini kehadiran yang bukan saya sebut terakhir ya, karena nanti pasti kita ketemu lagi. Tapi inilah tanda bahwa Tante dan Denny akan pindah beberapa hari ke depan, betul ya, ke Surabaya. Karena puji Tuhan Denny sudah mendapat tempat tinggal di sana, sudah dapat rumah di sana, dan akan segera melanjutkan tugas tanggung jawabnya sebagai karyawan di sana, sebagai anak Tuhan di sana. Tetapi kita doakan Denny menjadi berkat di sana. Puji Tuhan. Dan kiranya nanti ke Jakarta lagi bisa beribadah bersama-sama dengan kita. Kita doakan Denny tetap menjadi bagian keluarga kita karena bisa tetap ikut ibadah secara online. Tante masih bisa melihat wajah-wajah yang datang dari Arfan, dari Bapak Randi, dari Bapak Iwan, ya kan, dan juga anak-anak kita semua di tempat ini. Dan yang kedua, selain ini kita juga harus ditinggalkan oleh Tante Inge dan juga Om Boy, Bapak Ibu Saudara. Tante Inge, Om Boy kemarin sudah pindah ke daerah Cilengsi. Memang mereka tidak jauh. Kalau di Surabaya ya, kalau kita mau ketemu kita harus naik pesawat atau naik kereta atau naik bus yang butuh beberapa jam. Kalau Om Boy dan Tante Inge nggak jauh-jauh, dia hanya di Jonggol, Bapak Ibu Saudara. Jadi bisa kita ketemu kapan aja. Tapi mohon maaf, Tante Inge tidak bisa beribadah kembali setiap minggu secara onsite bersama-sama dengan kita. Tapi dia tetap bisa beribadah secara online. Kalau Bapak Ibu Saudara mau, jangan undang Tante Inge dan Om Boy-nya ke sini, tapi kita yang ke sana. Amin. Kita jalan-jalan, nanti kita atur waktu bisa datang ke rumah dan kediamannya Om Boy dan Tante Inge yang baru. Tetapi kita satu keluarga di dalam Tuhan, karena tidak ada yang bisa memisahkan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan itu saja saya kira pengumuman penting. Minggu ini kita ada ibadah tim sebagai anak-anak remaja kita. Wah, ini dia anak-anak Jens yang luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan buat anak-anak kita yang hari ini semangat sekali. Kok kita tepuk tangan semangat, anak-anaknya malah lemes ya? Boleh tepuk tangan juga anak-anak kita. Ini tim baru ya, yang lagi tiduran ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ada jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang baru beribadah pertama, boleh saya jemput kita bangkit berdiri. Di antara Bapak Ibu Saudara ada tadi rekan dari Esther, mana ini dia? Ibu siapa? Saudara siapa tadi? Stefani berdiri dulu, mau lihat dulu nih kanan kirinya. Boleh kasih salam, katakan shalom Stefani. Ya. Ada lagi yang baru pertama kali hadir. Sebelahnya Ibu Siti ada? Ini baru apa udah lama? Oh, adiknya Ibu Siti itu ya, betul ya. Ibu Siti dan Bapak Adi hari ini pertama kali bisa membawa putri mereka, dan dia juga pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Boleh makin berdiri sebentar nggak Ibu di sini? Walaupun nggak kelihatan putrinya, tapi inilah anak perjanjian yang Tuhan berikan, dan Tuhan berkati bagi keluarga Bapak dan Ibu Siti. Puji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, anak ini sebentar lagi 2 bulan ya. Tanggal lahirnya tanggal 1 April. Wah, berarti 2 hari lagi 2 bulan Bapak Ibu Saudara. Dan terus kita berdoa, gereja ini akan melahirkan generasi-generasi ilahi yang percaya, katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya kira tidak ada lagi pengumuman penting, tapi yang pasti bahwa kita terus harus semangat di dalam Tuhan. Sama-sama katakan, saya harus semangat. Katakan sekali lagi, saya harus semangat. Saya harus jadi saksi karena ada kuasa Roh Kudus di dalam saya. Saya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita berdoa, berserah kita. Bapak, terima
Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami diberkati dalam ibadah kami. Kami percaya Tuhan Yesus hadir, Tuhan memberkati kami, Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi, tidak ada yang terlewatkan. Saatnya Bapak kami akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami akan mengembalikan persembahan kami, berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikannya, berkati setiap rupiah, setiap persembahan, baik persembahan kota, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan yang akan diberikan setiap jemaat Tuhan. Bapak kami percaya Tuhan Kau melihat hati setiap kami yang memberi dengan ucapan syukur, yang memberi dengan rasa terima kasih kami kepada Tuhan karena terlalu baiknya Tuhan buat kami. Karena itu Bapak berkati setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap mahasiswa, setiap pelajar, kami percaya ada dalam berkat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan 30, 60, 100 kali lipat, dan kami percaya janji Tuhan digenapi dalam setiap kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Pujian ini menjadi doa kita. Katakan Tuhan sumber jawaban. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan. Di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menang. Sungguh Tuhanlah menang. Teguh bertahannya di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku, Dia jadi bersamaku. Dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana, masih dalam minggu-minggu pencurahan Roh Kudus yang kita percaya hari ini kita menerima berkat dalam firman Tuhan bahwa kita sudah menerima Roh Kudusnya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sudah menerima Roh Kudus, Tuhan mau kita jadi saksi Kristus. Kita punya kuasa untuk menjadi saksi dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan, baik di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah usaha kita, di tengah-tengah kantor pekerjaan kita, di tengah keluarga kita. Tuhan mau kita menjadi saksi. Walaupun di tengah jadi saksi ada masalah, ada persoalan, namun Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Pujian ini mengatakan bahwa Tuhan ada, Tuhan melihat, Tuhan mendengar setiap pergumulan yang kita hadapi hari ini. Apapun pergumulan yang kau hadapi hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berikan jalan keluar, Dia berikan pertolongan, bahkan yang luar biasa Dia berikan Roh Kudusnya untuk menghibur, menolong kehidupan kita. Mari yang percaya hari-hari ini Tuhan sertai kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita mau jadi saksi Kristus. Mari boleh angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita serukan, Tuhan ada
dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan kami tinggal diam. Haleluya. Tak dibiarkan sendiri. Sekali lagi lebih sungguh sama Tuhan ada. Tuhan ada. Kau melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan datang, Tuhan datang. Tinggal diam, dibiarkan. Mari bersama-sama dengan iman. Sungguh akan ada Tuhan ada dan melihat pergumulan yang hadapi. Siapa yang bersama tinggal Ini yang menjadi iman percaya kami. Kami tidak akan dibiarkannya sendiri karena ada Roh Kudus yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Herman Wijaya. Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu dimanapun ya Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat luar biasa, menyatakan kemuliaan Tuhan lewat setiap hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Berkati kesehatannya, berkati keluarga, berkati pelayanan, bahkan apapun yang Tuhan buat dalam kehidupannya. Tuhan senantiasa menyertai dan membuatnya berhasil. Diberkati setiap hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan sepanjang hari ini Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus melihat, memperhitungkan, bahkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Setiap kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Hamba-Mu, Bapak Pendeta Rudi Wijaya bersama istri, anak-anak, menantu, cucu, keluarga besar diberkati Tuhan. Jaga, dilindungi Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yusuf Sukiman bersama Ibu Yuni, anak-anak, cucu, menantu diberkati Tuhan dalam setiap kesehatan, dalam setiap pekerjaan usaha apa saja yang hamba-Mu lakukan. Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati Tuhan setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Baik jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini, baik juga jemaat Tuhan yang beribadah secara online. Kami berdoa setiap anak-anak-Mu diberkati, disertai, ditolong Tuhan. Bahkan keluarga kami diberkati, suami istri saling mengasihi Tuhan Yesus. Dan kami semua boleh melihat kemuliaan Tuhan boleh nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami teringat buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena kurang sehat, karena sakit. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk Juan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Berry Tuhan yang saat ini masih dalam isolasi mandiri, namun kami melihat bahwa penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Diberkati, disertai, ditolong Tuhan. Bahkan besok dia akan kembali tes PCR. Tuhan tolong Bapak berkati, biar hasilnya negatif di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Berry sudah sehat, sembuh sempurna. Berkati istri Gloria, ada dalam berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang sedang mengalami duka cita, baik keluarga besar Ibu Budi Gunawan, Ibu Titin, dan juga keluarga dari Bapak Alfian. Tuhan, kami percaya Bapak, apa yang Tuhan sudah buat di tengah-tengah keluarga ini, karena Tuhan berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan pertolongan, penghiburan, kekuatan bagi seluruh keluarga besar Ibu Budi Gunawan dan juga Bapak Alfian yang saat ini berada di Manado. Tuhan tolong biar semuanya proses sampai pemakaman Tuhan yang sertai di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan dan penghiburan datangnya dari Roh Kudus ada bagi seluruh keluarga besar ini. Terima kasih
Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk Denny yang beberapa hari ke depan akan segera berangkat menuju Surabaya. Tuhan, terima kasih Bapak, Engkau sudah memberikan tempat yang terbaik bagi Denny dan juga keluarga untuk tinggal di sana. Kami tahu ini bukan perpisahan untuk waktu yang lama, tapi perpisahan sementara. Namun kami tetap percaya bahwa kasih Tuhan yang terus akan mempererat kami. Berkati Denny, berkati Lulu, berkati Kevas dan Alexa, bahkan Mama Denny. Tuhan memberkati. Selama mereka berada di Surabaya, mereka menjadi saksi Kristus. Selama mereka berada di sana, mereka menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Denny dalam pekerjaan usaha. Tuhan angkat dia naik, tidak turun. Jadi kepala bukan ekor, digenapi janji Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hal-hal yang baik akan nyata melalui kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Tante Inge dan juga Om Boy. Diberkati Tuhan dalam kesehatan mereka. Kalau hari ini mereka sudah pindah di daerah Cilengsi, Tuhan juga sertai Bapak. Berkati kehidupan mereka di sana. Bahkan tetap Tuhan ikat kami dengan tali kasih-Mu yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Sepanjang minggu ini dalam ibadah-ibadah rangkaian tengah minggu kami, Tuhan yang memberkati dan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Diberkati juga Proskuneo Ministry yang ada di Bekasi, diberkati seluruh ibadah yang ada di sana, bahkan berkat semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Diberkati Ibu Wenti bersama keluarga, bersama dengan anak-anak, cucu menantu ada dalam berkat Tuhan. Bahkan diberkati Bapak Hangki, Ibu Narmi, seluruh pelayanan di sana, semuanya boleh memuliakan dan meninggikan Tuhan. Apa saja yang mereka hadapi hari-hari ini kami tahu, tapi kami percaya Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami pulang pagi hari ini, kami membawa sukacita daripada Tuhan. Kami juga bersyukur putri dari Bapak Ali dan Ibu Siti Briel hari ini bisa pertama kali beribadah bersama dengan kami. Karena itu Bapak, kami mengucap syukur. Kami melihat keajaiban Tuhan dalam kehidupan keluarga ini. Karena itu Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberi pertumbuhan, Engkau yang akan menyertai kehidupan putri Briel ini ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Dan saatnya Tuhan, kami bawa bangsa Indonesia kepada Tuhan. Diberkati bangsa kami, diberkati kota Jakarta, diberkati pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terbawah. Yang kami percaya bahwa roh takut akan Tuhan ada bagi pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Dan saatnya Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan. Kami akan pulang dari tempat ini, kami bawa sukacita. Kami jadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat tangan kita dua-dua, pandang kemuliaan Tuhan. Ingat pesan firman Tuhan, suami-suami kasihlah istrimu, hai istri-istri tunduk kepada suamimu, hai orang tua didiklah anak-anak kita di dalam Tuhan. Dan anak-anak, hormatilah, taatilah kedua orang tuamu, maka berkat Tuhan akan turun ke atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan penghiburan, pengurapan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita semua yang menerima berkat Tuhan dan siap menjadi berkat, siap menjadi saksi, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Amin. Begini Bapak Saudara, puji nama Tuhan sudah selesai ibadah kita pada siang ini ya. Sampai ketemu lagi di depan dalam ibadah yang sama di tempat ini. Ajak semua seluruh saudara keluarga kita bersama-sama.